tensi normal itu dikatakan normal itu apabila tensi untuk sistolik dan diastoliknya ini akan berbeda ya nilainya. Sistolik itu adalah angka yang pertama atau angka yang atas, diastoliknya itu adalah angka yang kedua atau angka yang setelahnya, seperti itu. Dikatakan normal apabila ya kurang dari 120 dan di belakangnya itu adalah di bawah 80 seperti itu ya. Jadi 120/80. Kurang dari itu dikatakan normal seperti itu. Nah, kapan mulai dikatakan naik gitu ya? Mulai dikatakan naik ketika tensinya sudah mencapai 120 sampai 129. Dan untuk diastoliknya atau angka keduanya itu masih di bawah 80 seperti itu ya. Itu masih bisa dikatakan naik seperti itu ya. Naik dari segi sistoliknya saja seperti itu. Nah, kemudian untuk hypertension stage 1 atau hipertensi stage 1 itu dikatakan sudah masuk hipertensi stage 1 apabila tensi sistoliknya sudah mencapai 130 sampai 139 dan diastoliknya sudah mulai naik 80 sampai 89 seperti itu. Ya. Terus kemudian kalau tensinya sudah mencapai hipertensi stage 2 itu biasanya kalau sistoliknya, tensi sistoliknya atau angka pertamanya itu sudah memasuki angka 140 atau lebih ya. Dan tensi sistoliknya itu sudah lebih dari 90. Seperti itu. Nah, kalau dinamakan hipertensi krisis itu apabila tensi sistoliknya itu lebih dari 180 ya. Dan tensi diastoliknya atau yang kedua itu lebih dari 120. Seperti itu. Nah, krisis hipertensi itu biasanya dibagi jadi dua. Urgensi dan emergensi seperti itu. Kalau emergensi biasanya ya tensi 180 atau per 120 ditandai atau ditambahi dengan gejala seperti nyeri kepala, terus kemudian pandangan berkunang-kunang, ya, nyeri perut, mual muntah, sesek, ya, dan bisa sampai apa namanya kayak keple atau lemes badan separo atau geringgingan atau kesemutan. Nah, itu akan kita sebut dengan emergensi dan itu harus segera ke rumah sakit ya Pak, Ibu. Karena apa? Karena bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak atau tersumbatnya pembuluh darah yang ada di jantung yang menyebabkan kematian. Biasanya sih gitu. Ya, atau disabilitas. Ya. Saya akan mengingatkan lagi mengenai darah tinggi itu tadi klasifikasinya, ya. Boleh dilanjutkan, Pak? Next. Agak kecil-kecil nih. Bisa bisa di zoom nggak ya Pak biar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa Bentar. melihat? Iya. Oke, sebentar ya. Saya stop dulu. Sebentar. Oke, saya zoom. Dari layar kita sendiri bisa di zoom kok, Dok. Oh ya sudah kalau gitu Bisa. bagus. Bisa ya? Iya. Bisa. Berarti. Bentar. Ya sudah. Bentar. Eh, kalau halamannya segitu, ya maaf ya.
Nah, Oke, kelihatan ya. Bapak Ibu ini ya bisa kita lihat ini adalah rekomendasi dari AHA ya, dan ini sudah di apa ya namanya ya, sudah disederhanakan oleh Mayo Clinic kalau tidak salah ya, seperti itu. Nah, di sini ini kalau AHA kayak gitu-gitu itu kan udah secara internasional ya. Kita biasanya mengikuti dari internasional sih. Nah, di sini itu bisa kita lihat ya banyak sih sebenarnya. Jadi ini adalah kolaborasi dari si pasiennya atau si ya yang terkena sih yang punya apa namanya hipertensi atau tekanan darah tinggi gitu ya. Itu memang akan berkaitan sekali antara makanan dan minuman ya. Terus kemudian movement itu seperti gerak ya, daily activity dan eh, olahraga atau exercise ya, yang korelasinya dengan eh, berat badan seperti itu ya. Terus kemudian yang pink itu kan, kalau yang di atas itu kan ada yang namanya body and mind ya. Jadi itu lebih arah ke kayak coping kita terhadap stres atau bentuk kita terhadap stres kayak gitu, dan others-nya itu banyak dan lain-lainnya seperti itu. Nah, di sini yang direkomendasikan ya dari AHA atau dari internasional ya untuk hipertensi itu adalah yang paling pertama adalah perubahan movement dan body weight seperti itu. Jadi yang namanya hipertensi itu nggak ujuk-ujuk langsung diberikan obat, Bapak Ibu. Ya harus kita ketahui bersama itu dulu ya. Yang paling pertama nih ya yang kita kerjakan adalah perubahan dari lifestyle atau gaya hidupnya terlebih dahulu seperti itu. Banyak rekomendasinya banyak ya, seperti yang tertera nih di gambar ini nih, kayak gitu. Ya, yang paling pertama adalah movement and body weight. Dalam artian adalah gerak badan dan berat badan. Seperti nih, yang paling pertama maintain healthy weight. Jadi kita harus memastikan berat badan kita ada di range normal seperti itu. Kelebihan dikit nggak apa-apa dok, boleh. Cuman jangan banyak-banyak banget ya, misal sampai obesitas grade 1, grade 2 seperti itu ya. Jatuhnya ya overweight masih boleh dok, boleh. Cuman kalau sudah masuk minum obat dan lain sebagainya ya sebaiknya memang harus diturunkan berat badannya dengan aktivitas, bukan dengan makanan saja ya. Seperti itu ya. Terus di sini itu kan ada gambar ya, minimize sedentary behavior atau minimalisir ya. Sedentary behavior itu lebih ke arah yang kayak eh cuman duduk-duduk nonton TV, nggak banyak gerak gitu ya, atau gaya hidup mager lah seperti itu. Ya saya sendiri sih juga mager ya, mageran gitu. Cuman itu memang kurang baik Pak Bu, seperti itu ya. Terus kemudian, nah ini engage aerobic exercise ya. Jadi memang yang apa namanya, yang disarankan adalah 150 menit ya exercise, bukan daily activity. Ada dua perbedaan ya. Kalau daily activity adalah seperti kita kerja, terus apa namanya, hmm, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya kayak gitu, itu kita namakan dengan daily activity. Cuman kalau sudah memasuki exercise itu sudah ada intensitas, ada waktu ya, dan itu bisa terukur seperti itu ya. Terus kemudian di situ bahkan sampai ada hitungannya 150 menit per minggu, yang dimana itu bisa dibagi jadi 5 kali, 3 kali ya. Atau kalau mau pakai interval training itu bisa 3 kali tapi 20 menit gitu ya.
Nah, ini bisa diobrolkan dengan PT atau personal training masing-masing seperti itu. Terus kemudian di sini ada engage in dynamic resistance exercise ya. Maksudnya apa gitu ya? Maksudnya adalah weight training. Weight training itu seperti angkat beban. Bahasa Indonesianya itu angkat beban. Misal kayak angkat barbel ya. Terus misal tuh kita nih mungkin kalau ibu-ibu gitu ya. Kalau ibu-ibu pakai galon kayak atau beras yang 5 kilo kita angkat-angkat pakai squat seperti itu. Nah, itu namanya weight training seperti itu. Terus di sini ada yang namanya tambahan lagi engage in isometric resistance exercise atau muscle tightening seperti itu. Nah, kalau yang ini berbeda lagi nih. Jadi yang dari aerobik ya terus kemudian angkat beban sama muscle tightening itu biasanya mungkin kita membutuhkan personal training atau kita menggunakan dari YouTube atau video-video yang bisa kita apa namanya cari gitu ya di internet untuk videonya seperti apa seperti itu. Nah, di sini untuk perubahan gaya hidupnya dari food and drink gitu ya. Jadi selanjutnya itu di sini ada yang namanya eat at least 5 porsi dari apa namanya? Buah dan sayur gitu. Terus kemudian eat more lean protein and nuts. Ya, nuts-nya tapi bukan yang digoreng-goreng ya. Nuts itu apa ya namanya? Kacang kayak gitu ya. Jadi boleh itu banyak protein, protein hewani maupun protein nabati seperti itu. Terus kemudian, nah ini nih yang dimerahin. Ada yang namanya garam. Ya, itu kalau bisa kurang dari 5 gram per hari atau satu sendok, 1 teaspoon. Yang dalam artian tuh kayak 1 teaspoon tuh kayak 1 sendok. Ya begitulah Bapak dan Ibu ya, namanya juga diet rendah garam kita sebutnya. Ini kalau kita ngomongin hipertensi ya atau tekanan darah tinggi akan kita sebut dengan diet rendah garam. Itu biasa terjadi di rumah sakit. Makanya Bapak dan Ibu pasti akan bilang, "Dok, nggak ada rasanya." gitu. Sebenarnya bukan nggak ada rasanya, Pak, Bu ya. Cuman memang mungkin nih di saya sudah ngerasa itu udah asin, tapi di bapak dan ibu yang memang sudah suka banget dengan asin itu tuh kurang asin. Apalagi kalau orang-orang ini suka makan mie goreng kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh makin lama makin nggak kerasa tuh asinnya. Jadi makin banyak garam yang dimakan, habis itu sisa mulai tuh darah tinggi. Biasanya gitu. Terus kemudian ini at least ya makan 3,5 gram dari potasium seperti itu. Terus di sini lagi nih yang dimarahin itu adalah batasi sugar atau gula seperti itu. Nah, yang dimaksud pula di sini limited sugar, maksudnya batasi gula itu juga termasuk pada refined and processed food seperti itu. Nah, terus kemudian di sini juga jangan lupa nih, yang ijo-ijo itu berarti diperbolehkan ya, atau boleh sedikit ditingkatkan seperti itu. Tapi kalau yang merah-merah, yang di kolom food and drink itu ya, yang merah-merah dalam artian itu harus dibatasi atau kalau bisa dieliminasi atau dihilangkan seperti itu ya. Nah, terus kemudian ini adalah ada lagi nih limit alkohol. Ideally zero. Maksudnya adalah batasi alkohol ya, dan ya idealnya memang kita tidak perlulah konsumsi alkohol seperti itu ya. Nah, alkohol sendiri itu juga banyak selain alkoholnya sendiri ya. Kalau minum-minuman beralkohol itu biasanya itu manis, Pak Bu. Jadi memang itu yang
harus dikurangin kayak gitu. Ya, selain dari efek samping dari alkoholnya sendiri seperti itu ya. Terus kemudian di sini ada drink. Nih, boleh nih. Lihat tuh. Boleh loh. 2-3 cup coffee or tea. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah ada yang menggunakan Algati itu, "Dok, saya minum Algati." Boleh, boleh. Gitu ya. "Dok, saya minum kopi." Boleh, boleh. Tetapi, ada tetapinya kalau ngomong dengan saya. Biasanya nggak boleh ada tambahan creamer, nggak boleh ada tambahan gula. Yang plain-plain aja, rasa kopi dan rasa teh. Algati. Gitu. Ya, karena apa? Itu akan masuk juga ke refined and processed food nantinya. Seperti itu ya. Nah, ini yang paling terakhir tuh ada other drink ya, atau drink other drink ini ada drink beetroot ya, pomegranate juice and cocoa drink. Maksudnya beetroot itu ada buah beet yang warna merah itu loh Pak Bu. Nanti coba deh buah beet gitu ya. Itu ada warnanya merah yang kayak bengkoang tapi warnanya merah. Nah, itu namanya buah beet. Kalau pomegranate itu tuh kalau nggak salah ada buah delima ya. Itu boleh di jus boleh ya. Sama cocoa drink itu cocoa coklat, lebih ke arah coklat sih ya cocoa drinks tuh. Tetapi lagi ya, tidak ada gula tambahan, creamer ataupun eh yang aneh-aneh lah, perasa pokoknya ya. Jadi sebenarnya rekomendasi dari dunia internasional sekalipun tuh juga sudah banyak direkomendasikan oleh 6 langkah yang dari konsep Karnus itu sendiri sih Pak Bu ya. Sebenarnya kalau mau kita tilik kembali sih. Nah, di sini tuh lihat ada body and mind. Body and mind itu dalam artian adalah tidur 7-8 jam per hari. Ya, memang idealnya kalau untuk orang dewasa tuh 7 jam sampai 8 jam. Ya, kalau udah minimal banget gitu ya, ya ampun dok kerjaan saya dan lain sebagainya, bla bla bla, belum anak dan lain sebagainya, setidaknya paling minimal banget itu udah 5 jam, itu udah paling minimal ya, seperti itu. Nah, di sini karena apa? Tidur itu juga bagian dari istirahat dan mengizinkan untuk tubuh kita itu memperbaiki dirinya sendiri. Ya, nanti kapan-kapan lah kita akan bahas mengenai apa itu sleep hygiene, ya, kualitas tidur gitu-gitu ya. Jadi itu tuh benar-benar seperlu itu banget loh Pak Bu ya. Jadi dulu waktu saya sebelum di sini saya sempat di perusahaan ya, dan saya itu setiap kali ada pegawai baru kita akan melakukan namanya induction. Nah, induction itu adalah pengenalan ya, dan secara medical atau secara kesehatan biasanya dokter termasuk saya yang memberikan memberikan isian di dalamnya. Saya menjelaskan bla bla banyak sekali bagaimana tipikal kerja dan lain sebagainya ya. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas tidur gitu ya, yang sebaik-baiknya dan seefektif mungkin lah. Seperti itu ya. Terus kemudian di situ ada yang namanya lanjut nih. Lanjut ada yang namanya reduce stress. Reduce stress itu adalah kurangin stres. Nah, ini sih biasanya Bapak dan Ibu ya, kalau yang saya temuin di pasien-pasien saya tuh banyak banget yang kayak, ya saya stres itu akhirnya kayak gitu. Dan itu kadang itu stres itu jangan dibilang kayak orang gila ya Pak Bu ya. Kalau zaman sekarang yang namanya stres itu adalah bahkan kita kepanasan sekalipun itu udah masuk stres sebenarnya. Ya, kita terlalu dingin itu pun sudah stres namanya. Jadi yang namanya stres itu banyak sekali sebenarnya. Jadi bahkan hal-hal yang tidak penting sekalipun kayak, terus saya mau makan apa ya kayak gitu. Itu tuh juga termasuk stres.
Seperti itu. Jadi ya harapannya sih ya mulai berpikiran kayak aduh bodo amat lah, gue kerjain pulang, selesai pulang gitu ya. Gue kerjain selesai pulang gitu. Dalam artian pulang pun bukan hanya ke rumah tetapi juga ke pasangan atau sesuatu yang membuat kita itu terasa damai. Itu kita sebut sebagai home. Seperti itu ya, atau rumah. Nah, di sini bahkan ada tambahan loh Pak, Bu, namanya ada listen to music. Ya. Jadi kalau listen to music tuh dalam artian apapun genre, apapun musiknya, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Arab gitu ya. Itu tuh semuanya juga musik, sesuatu yang menenangkan Bapak gitu ya dan Ibu semuanya. Dan memang oh ya, saya harus kasih tahu Bapak dan Ibu juga ya. Musik itu ada yang namanya beat-nya. Beat itu tempo. Temponya itu kalau yang cepat itu akan memacu kita. Dan yang slow itu akan membuat kita lebih rileks. Istilahnya relaksasi. Menggunakan musik itu juga bisa. Jadi seperti itu ya Pak Bu ya. Jadi perhatikan kalau Bapak dan Ibu suka Black Sabbath gitu ya. Terus jangan dinyalain tiap hari gitu ya. Boleh pas lagi kepikiran dan butuh fokus gitu ya. Ya udah pakai Black Sabbath atau pas lagi Bapak Ibu lagi pengen cepet gitu ya. Aduh, aku pengen kerja dan cepet gitu ya. Ya udah pakai aja Black Sabbath nggak apa-apa gitu. Cuman begitu Bapak dan Ibu pengen yang tenang, yang apa, kalau Bapak dan Ibu lebih suka dengan selawatan, ya pakai saja selawatan. Seperti itu. Apapun, tapi kalau pakai selawatan, ya, terus pakai lagu selawatan gitu ya, cuman Bapak Ibu merasa terganggu gitu, ya jangan didengar. Karena mau bagaimanapun ini akan kembali ke masalah tensi. Bukan kita tidak, mohon maaf nih ya, untuk yang muslim gitu ya, bukan kita mau kayak aduh gue nggak mau selawatan gitu ya, ntar gue nggak sayang ke Nabi, bukan kayak gitu-gitu, bukan ini adalah ngomongin mengenai bagaimana ketenangan dari Bapak dan Ibu. Jadi setenang apapun gitu ya, musiknya kalau itu tidak memberikan ketenangan bagi Bapak dan Ibu ya sudah, apa-apa, ganti. Kalau memang lebih tenang menggunakan Black Sabbath ya silahkan. Karena tidak saya pungkiri juga ada beberapa orang yang lebih tenang menonton film horor pada saat dia lagi broken heart. Atau lagi banyak pikiran, dia lebih tenang menonton film horor. Ada loh, ada. Itu ternyata. Kalau Bapak dan Ibu mau ngulik. Nah, ini yang lain-lainnya nih. Pokoknya intinya Pak Bu ya, kalau di di gambar ini yang di palang merah itu adalah sesuatu yang harus kita kurangin atau kalau bisa idealnya adalah di stop. Nah, stop smoking. Saya akan memahami Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki aduh dok, stop smoking itu berat banget gitu. Iya, saya tahu karena bapak saya juga memang perokok. Jadi saya tahu banget. Bapak saya itu perokok dan perokoknya yang beneran yang kayak Haji Samsu yang zaman dulu gitu ya. Yang masih ada cangkeh dan lain sebagainya kayak gitu. Dan bapak saya itu memang setahan itu dengan rokok kayak gitu. Dan itu tidak bisa langsung berhenti. Kalau langsung berhenti, ingat, kalau Bapak dan Ibu pernah jadi pasien saya tidak akan membiarkan Bapak dan Ibu langsung stop, langsung berhenti di waktu itu. Tidak, karena saya tidak suka begitu Bapak dan Ibu itu mulai craving atau pengen
Tapi ya. lagi. Terus habis itu makan atau merokok atau minum yang dimana jatuhnya akan apa ya namanya, bukan membatalkan sih, merusak diet atau gaya hidup kita yang sudah tertata dengan baik dan benar. Saya akan lebih menyarankan pelan-pelan yang biasanya misal tuh 10 batang rokok, kurangin lah Pak ya. Minggu ini dikurangin jadi 8 batang rokok saja. Biasanya saya begitu. Karena saya yang mengedukasi itu bukan hanya pasien saya yang di sini, melainkan pasien saya dulu yang di company itu tuh banyak banget Pak Bu ya yang merokok tuh. Itu tuh bener-bener kayak saya minta untuk dikurangin. Minggu ini bisa kurangin jadi 8 dan itu konsisten, itu sangat bagus. Saya akan appreciate. Habis itu saya akan tambahin. Yaudah minggu depan ya, jadi 5 aja gitu. Oke, 5 aja. Nah, tuh biasanya di 5 itu akan membutuhkan waktu bukan cuma seminggu. Nurunin 10 ke 8 itu biasanya bisa dalam kurun waktu 1 minggu. Tetapi dari 10 ke 5 ya, dan konsisten di 5 batang per hari, itu akan butuh waktu sampai 2-3 minggu. Jadi saya akan sangat memahami dan ya sudah nggak apa-apa, yang penting ketika Anda beneran sudah stop, itu Anda tuh sudah tidak nyari-nyari lagi itu rokok dan akhirnya malah ngerokok banyak banget kayak gitu, itu malah bikin amburadul. Jadi jangan seperti itu. Lebih baik pelan-pelan ya, tetapi konsisten ya, dan berakhir dengan tidak merokok. Seperti itu sih. Gula dan lain sebagainya juga sama kayak gitu. Ya, pelan-pelan saja ya. Nah, terus itu di sampingnya ada limit pollution exposure. Nah, ini mungkin agak tidak relevan bagi kita yang hidup di perkotaan atau di wilayah industri. Ya, gimana dong dok? Masa saya harus pindah ke apa namanya, ke desa gitu kan? Itu kan cost-nya lebih tinggi dan lain sebagainya, bla bla bla. Iya, betul. Cuman itu adalah salah satu apa ya, rekomendasi dari dunia internasional memang. Cuman bumi kita pun itu juga sudah tidak available lagi gitu. Dan tempatnya juga pun tidak sebanyak zaman dahulu gitu. Ya. Jadi yang namanya limit pollution exposure atau kurangi paparan dari polusi itu juga sangat berarti loh gitu. Ya. Banyak nyamuk. Mohon maaf Bu, Pak. Nah, di sini kan ada use digital wearable atau aplikasi untuk men-track dari movement and sleep. Ya bagi yang bisa-bisa aja sih boleh. Ya manual pun boleh, boleh banget, nggak harus. Ya, karena yang namanya use digital yang bisa dipakai atau seperti misal tuh jam tangan yang apa ya, yang kayak Sunto gitu, Garmin, Apple, apa ya namanya, smartwatch lah istilahnya. Mohon maaf ya, smartwatch gitu ya. Saya nggak punya karena saya mempunyai sedikit sensitivitas terhadap hal-hal seperti itu. Jadi kalau saya pakai biasanya nggak enak. Satu, yang kedua saya cepat pusingnya. Dan bagi bapak dan ibu yang memiliki sensitivitas seperti itu ya nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Kita track pakai manual aja, boleh. Ya, seperti itu. Pak, boleh next? Nah, ini nih yang saya sempat bahas kemarin ya. Jadi di dalam dunia hipertensi sendiri itu ada yang namanya nutrisi khusus ya, atau rekomendasi khusus untuk apa ya? Untuk diet. Diet itu kalau di kami di dalam kehidupan medis adalah makanan. Jadi diet itu bukan kayak, aduh kamu
turun berat badan ya diet ya gitu. Bukan. Diet di kami adalah makanan apa yang tersedia di atas piring. Itu yang kita sebut dengan diet. Seperti itu ya. Nah, diet di sini yang khusus untuk orang untuk orang hipertensi itu secara dunia internasional ada yang namanya DASH. Jadi diet itu untuk setiap penyakit itu akan berbeda-beda, apalagi kalau kita bicara dengan para nutrisionis gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang memiliki background nutrisionis gitu ya, pasti akan mengerti apa itu diet protein, diet rendah garam, diet cardio, itu mirip lah dua ini. Terus diet hypertension itu sama aja dua ini. Terus ada diet diabetik dan lain sebagainya, itu ada semuanya dan itu ada sendiri-sendiri gitu ya. Jadi memang khusus untuk hypertension itu ada, kalau secara internasional itu ada yang namanya DASH ya. DASH lah ya. DASH gitu ya. Atau DASH itu kepanjangannya adalah Dietary Approach to Stop Hypertension ya. Jadi diet untuk orang-orang yang hipertensi seperti itu ya. Benefitnya adalah menurunkan tensi ya, tensi yang tinggi maksudnya ya. Kalau kita kembali ke yang awal-awal ya, bagi Bapak dan Ibu yang barusan join itu tadi saya mengingatkan kembali ada yang namanya tensi normal, ada yang namanya mulai naik, ada yang namanya hipertensi stage 1, stage 2, krisis hipertensi yang dibagi jadi dua pula ya, dengan hypertension krisis yang urgensi dan emergency seperti itu Pak Bu ya. Nah, di sini benefitnya dari DASH eating plan ini ya, itu adalah menurunkan tensi, blood pressure ya, dan LDL yang bad cholesterol atau yang biasa ya orang-orang bilang itu sebagai bad cholesterol seperti itu. Meskipun bukan hanya LDL aja, ada yang namanya triglyceride dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, di sini ini nih maksudnya nih ya, eat this and limit this gitu ya. Eat this itu adalah makanan yang silakanlah kalian makan gitu ya. Berapapun nggak apa-apa, asal jangan berlebihan. Kalau saya akan tetap seperti itu ya. Boleh dimakan, boleh, tapi jangan berlebihan gitu. Berlebihan itu kayak gimana? Misal dengan eh, tiga, tiga, tiga buletan gitu aja ya. 3 buletan gitu, kalian udah ngerasa kenyang ya udah cukup. Oh udah cukup lah gitu ya, udah ngerasa cukup ya udah cukup. Nggak perlu sampai kenyang banget atau sampai ada rasa kayak aduh nanti saya nggak bisa makan lagi dong. Bisa ya, kalau Tuhan bisa masih ngizinin mah, mau di ujung bumi sekalipun pasti bisa makan 5 kali kok, tenang ya. Sayang. Nah, di sini ada apa aja tuh? Ada vegetables. Vegetables itu sayuran ya. Ada apa sayang? Ada yang namanya fruit. Fruits itu buah-buahan ya. Ada yang namanya whole grain. Whole grain day. Ya. Terus kemudian ada fat free or low fat dietary ya. Itu biasanya pada si susu-susu tuh biasanya sudah dibantu dengan fat free ya. Dok, gimana dengan susu susu ini apa sih? Susu sapi yang masih asli. Boleh, tapi harus dipasteurisasi dulu ya. Atau di UHT-kan dulu gitu ya. Karena apa? Karena proses tersebut itu setidaknya meminimalisir kuman. Itu aja sih. Buat istilahnya itu kalau di tempat saya itu akan sebut for safety reason. Seperti itu ya. Nah,
Terus ada yang namanya fish. Fish itu ikan. Poultry itu ya kayak ayam, bebek, kayak gitu ya. Cuman kalau di caranya itu seperti digoreng ya, dengan minyak yang sudah hitam sekali ya, sebaiknya kurangin lah ya. Enak, enak memang. Cuman ya tinggi LDL. Seperti itu ya Pak Bu ya. Beans itu seperti kacang-kacangan juga sih. Ya. Terus ini ada nut and seeds ya. Terus ada vegetable oils gitu ya. Nah, vegetables oilsnya di sini ya harapannya sih yang tidak terlalu ultra processed food begitu ya. Tapi kan kita kalau secara konsep Karnus juga harus tetap di eh batasin juga ya, kayak gitu. Nah, limit this itu adalah ya setidaknya dikurangin lah ya yang biasanya seminggu 7 kali gitu ya. Kalau bisa mulai dikurangin jadi 4 kali, minggu depan jadi 3 kali, minggu depannya sudah jadi apa namanya 2 kali gitu ya. Jadi di minggu keempat itu kita semua sudah bisa mengurangi kayak ya udah sih makan satenya atau makan steaknya itu 1 minggu sekali aja. Bukan karena tidak punya duit, bukan, bukan. Melainkan karena ya apa ya? Karena udah darah tinggi, jadi memang harus mulai dikurangin seperti itu, ya. Nah, ini sugar sugar sweetened beverages, ya. Itu maksudnya kayak itu kan di situ sudah ada brandnya gitu ya kayak Coca-Cola, Fanta kayak gitu ya. Itu biasanya memang gulanya tinggi banget ya. Terus sweet di sini adalah mereka yang manis-manis emang misal kayak es krim ya, kayak cake gitu ya. Ada coklat, tapi kalau dark coklat gimana, Dok? Boleh. Boleh. Boleh banget ya. Terus di sini nah ini sih yang paling terpenting adalah sodium intake ya atau garam. Oke? Garam. Garam itu memang sungguh sangat kalau bisa Bapak dan Ibu yang sudah memiliki atau Bapak Ibu yang memiliki customer apa namanya hipertensi gitu ya, memang eh, harus disarankan untuk mengurangi garamnya kayak gitu. Boleh kok saling dicobakan misal nih si A gitu ya atau si ibunya lah kena darah tinggi gitu ya. Terus habis itu suruh nyoba ke anaknya. Nah, makanan ini sudah asin belum? Coba bedakan dengan makanan yang sebelahnya. Biasanya anaknya akan bilang, asin banget Bu, ini lebih asin daripada makanan yang B. Tapi menurut si ibunya yang terkena darah tinggi, makanannya dia itu udah cukup asinnya. Dan itu sudah terjadi berulang kali. Memang seperti itu. Ya, Bapak boleh tolong di next. Nah, ini akan saya refresh aja sih ya mengenai pemahaman singkat mengenai konsep Karnus dan aplikasinya. Sebenarnya kalau mau kita tilik ulang dari banyaknya yang sudah saya sampaikan di awal ya, itu hampir mirip loh gitu. Sisa diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari kita dan dibantu dengan nutrisi dari Karnusnya sendiri seperti itu ya. Seperti satu, perbaiki metabolisme tubuh hingga ke tingkat sel. Maksudnya apa ya? Di sini perbaiki fungsi lambung dengan pati resisten dan kolagen tipe 3 dari tulang sapi gitu ya. Dan itu sudah tersedia semuanya gitu ya. Hindari obat atau minuman penetral lambung misal gitu ya. Penetral lambung karena apa? Kalau lambung kita netral, ya makanan nggak akan bisa dicerna
seperti itu. Nggak akan bisa dipecah sampai ke tingkat yang sangat-sangat kecil untuk makan sel-sel kita. Seperti itu. Ya. Terus kemudian pastikan nutrisi sel tersedia dengan cara makan yang banyak lauk dan bervariasi. Makanya kita kalau nilik kembali ya, di situ kan kita bisa lihat ya, eh boleh makan apa buah, sayur ya, terus kemudian eat more lean protein gitu ya, lean protein yang dari ikan ya, dari nuts ya, nuts maksudnya itu kacang gitu ya. Cuman ya balik lagi ya, kacangnya kalau bisa jangan digoreng. Kita kan soalnya kan kacangnya digoreng gitu ya. Kalau bisa ya disangrai atau di oven kayak gitu ya. Terus kemudian lindungi nutrisi sel yang diangkut oleh darah ya dari resiko oksidasi dan ikatan kompleks dan antioksidan gitu. Maksudnya apa? Intinya kita jaga yang namanya sesuatu yang sudah masuk ke dalam diri kita itu ya dari ROS gitu ya, atau reaktif oksigen superimpose. Pak Iswan, ROS itu apa ya? Aku lupa bahasanya. Reaktif oksigen spesies, Dok. Iya, Itu tadi sudah saya apa ya namanya itu ya? Lawannya antioksidan. radikal bebas, Dok. Nah, radikal bebas, Pak, Bu. Makasih, Pak Iswan. Ya. Aduh, thank you loh kalau friend saya ini. Ya, intinya adalah lindungi makanan-makanan kita yang sudah dipecah oleh tubuh kita itu ya, yang sampai sekecil-kecilnya itu eh dari radikal bebas gitu, ya. Misal kita gunakan tuh algati kayak gitu ya. Nah, terus kemudian konsumsi makanan manusia. Konsumsi makanan manusia di sini kan makanan yang terbuat dari unsur herbal atau alami tanpa adanya tambahan ya seperti pengawet, warna, perasa ya yang sifatnya sintetis. Itu semua sudah dibahas loh, bahkan dari rekomendasi dari AHA ya, dari NCBA, dari Mayo Clinic dan lain sebagainya itu sudah istilahnya secara dunia internasional pun merekomendasikan untuk mengurangi gitu ya. Terus kemudian hindari makanan yang dimodifikasi. Contohnya seperti creamer, nabati, margarin, fiber, krim, dan lain sebagainya. Itu sudah tercantum di rekomendasi secara dunia internasional. Seperti itu. Sudah saya paparkan di slide sebelum-sebelumnya. Seperti itu ya. Bapak boleh tolong di next. Nah, nomor 4 di sini ada bakar lemak yang di dalam darah menjadi energi. Ya, itu tadi sih lebih ke arah exercise tambahin. Jadi bukan hanya daily activity, melainkan ada yang namanya exercise. Kalau exercise itu ya olahraga seperti itu ya. Terus yang nomor 5 ya, banyak bersyukur, berpikir positif, dan tubuh cukup istirahat. Nah, itu juga merupakan bagian dari apa namanya rekomendasi dari dunia internasional ya, yang masuknya di body and mind. Jadi itu sudah direkomendasikan juga bahkan gitu ya. Jadi dunia internasional pun juga sama seperti itu gitu ya. Seperti tidur 7-8 jam sehari, manajemen stres ya, konsistensi melakukan ibadah wajib, yaitu kalau kita apapun lah agama kita ya konsisten untuk pergi ibadah seperti itu ya. Yang paling terakhir di sini adalah berjemur ya. Di sini ya kalau dari konsep Karnus ya itu kan pasti akan ada namanya tanpa sunblock gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita sunblockin, vitamin D kita juga nggak akan terekspresi. Jadi ada loh Pak Bu ya, yang namanya vitamin D. Vitamin D itu sebenarnya sudah ada di dalam badan kita.
ya, dan itu tersimpan di lemak. Seperti itu. Dok, itu kan banyak banget ya yang dijual di pasaran. Iya, betul. Cuman sepaham saya nih ya, yang dijual di pasaran itu masih butuh ya untuk diaktifkan. Jadi nggak semuanya itu langsung aktif. Memang ada merek-merek tertentu atau vitamin D tertentu itu tuh memang bisa diproses seperti vitamin D yang terekspresi karena si matahari atau vitamin D alami. Ada, ada. Cuman itu sangat jarang dan itu juga susah untuk didapatkan. Bagaimana saya tahu? Ada memang. Cuman tapi saya juga tidak bisa memberikan gitu ya, karena itu bukan kompetensi saya seperti itu. Itu kenapa nggak boleh pakai sunblock? Karena vitamin D-nya ini memang butuh untuk diekspresikan seperti itu. Caranya mengekspresikan gimana? Ya dari sinar matahari. Diekspresikan itu maksudnya gimana? Diaktifkan. Mohon maaf ya. Kayak gitu. Ya. Berjemurnya pun tidak perlu terlalu lama. Asalkan terkena langsung ke kulit kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu ya, mohon maaf sekali ya, mohon maaf sekali bagi ibu-ibu yang menggunakan burqah. Itu sebaiknya mungkin di tempat tertentu yang ada di dalam rumah, sediakanlah tempat yang dimana ibu bisa terkena matahari. Karena kalau tidak, itu akan bikin ibu defisiensi dari vitamin D. Karena apa? Karena kulit ibu tidak terkena matahari sama sekali. Ya, kalau dari saya sih seperti itu. Karena sepaham saya kalau dia terkena ke apa ini namanya ke baju itu tidak akan semaksimal jika langsung terkena kulit dan bahkan hanya memberikan sensasi rasa panasnya saja ya. Kalau terkena sensasi rasa panasnya saja, jatuhnya nanti bisa aja dianya jadi apa ya, jadi kepanasan gitu ya, jatuhnya jadi dehidrasi gitu ya, terus kemudian tapi nggak dapat maksimal gitu ya, seperti itu. Nah, itu saja sih kalau dari saya ya. eh Kalau ada yang mau bertanya ya atau mau langsung silahkan nanti dengan apa namanya dibantu Pak Iswan. Seperti itu. Sekian dari saya untuk eh, Baik, Dokter Nida, luar biasa ya. mm, Para sahabat Kanu mm, semua kita jadi lebih tahu nih, lebih dalam nih ya tentang hipertensi. Mungkin selama ini kita cuma tahu hipertensi atau bagi mereka yang sedang mengalami hipertensi ya. Bagaimana saya ini mengalami apa sih? Ini bagaimana kondisi saya? Kenapa kok bisa terjadi hipertensi? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Mungkin selama ini kurang mendapatkan pencerahan ya atau edukasi dan alhamdulillah malam hari ini kita mendapatkan sedikit pencerahan ya, ilmu ya tentang hipertensi itu sendiri dan juga tadi sudah dijelaskan tentang langkah-langkah praktisnya ya untuk bagaimana mengatasi hipertensi itu sendiri. Baik, para sahabat Kanus semua, sekarang saya berikan kesempatan kepada para sahabat Kanus untuk bisa bertanya ya. Saya persilakan yang mau bertanya secara langsung boleh silakan ya, silakan untuk raise hand, silakan. Ya, sudah saya berikan fasilitas untuk meng-unmute sendiri. Silakan para sahabat Kanus ya. Jangan lewatkan kesempatan nih. Mungkin ada Dokter Nida nih yang menjelaskan tentang hipertensi. Silakan. Ada yang bertanya? Bentar, saya lihat di pertanyaan belum ada. Oh ini ya. Udah ada pertanyaan dari Pria. Ya, saya bacakan ya supaya kita bisa menyimak ini bareng-bareng.
Dokter Nida, ini mau tanya ini, kalau tensi 140/81 itu termasuk kategori yang mana? Lalu apa saja produk kanus yang harus dikonsumsi dan berapa dosisnya? Ya, silakan Dokter Nida untuk diberikan asupan. Baik, Bapak, terima kasih ya untuk Pak Priyo ini ya 140/81 ya. Hmm. Jadi gini Pak, gimana ya? Kalau sudah masuk 40/81 sebenarnya itu sudah masuk ke hipertensi grade 1. Seperti itu. Nah, ini akan kita kembalikan lagi dulu ke umurnya berapa. Kayak gitu. Kalau umurnya masih muda, akan kita biasanya nih, karena saya dokter juga gitu ya. Mohon maaf nih. Kalau saya sih biasanya akan langsung kita apa namanya? Sarankan untuk rubah dulu pola gaya hidupnya seperti itu. Ya, rubah dulu gaya hidupnya seperti apa ya? Seperti rekomendasi yang sudah saya terangkan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, apa namanya? Biasanya eh produk Karnus apa saja yang dikonsumsi gitu ya, dan berapa dosisnya. Nah, ini biasanya akan kita sarankan untuk masuk ke program PPGK yang untuk hipertensi, Pak. Seperti itu, ya. Nah, di dalam situ nanti akan dijelaskan juga seperti itu produknya apa saja. Kalau nggak salah ya, yang hipertensi awal itu paling pasti ada AL, AG, AT, BK4, sorry, beras karnus atau fibroshake seperti itu. Ya, dikonsumsinya berapa aja? Yuk ikutan masuk program kita. Mohon maaf ya, ini ada anak saya mau ikutan Zoom. Kalau dari saya sih seperti itu sih, Pak. Oke ya, jadi sudah Mm-mm. dijelaskan ya. Ini Mm-mm. semoga bisa menjawab pertanyaan dari pria ya. Memang udah masuk. Nah, tadi silakan. Kalau dari konsep Karnus disarankan untuk langsung aja ikut program ya, dokter ya. Nah, Iya, nanti di dalamnya ada banyak tuh, Pak. Kita akan jelaskan banyak banget iya. ya. Itu Nah, caranya menggunakan pun itu juga ada, ya. nah, ini ya praktisnya bagi para Oh, sahabat Karnus yang ingin langsung tertangani secara maksimal ya, secara optimal dengan penerapan konsep Karnus, penerapan secara intens, ikut saja program PPGK hipertensi ya, program pendampingan gaya hidup sehat konsep Karnus hipertensi. Lalu gimana caranya? Mudah saja caranya, langsung saja menghubungi Mitra Karnus yang mengajak untuk join pada acara Health Talk ya malam hari ini, atau bisa langsung menghubungi hotline Karnus Care ya, di mana di 082145861240. Sekali lagi, bagi para sahabat Karnus ini yang sekarang ini mungkin sedang mengalami atau menderita hipertensi, atau siapapun mungkin keluarga, tetangga, teman, sanak saudara dan sebagainya ya, yang mungkin ingin ikut program PPGK hipertensi ya, program pendampingan gaya hidup sehat konsep Karnus hipertensi ya, silakan langsung menghubungi para mitra yang mengajak untuk join pada acara Health Talk malam hari ini, ataupun bisa langsung menghubungi hotline Karnus Care di 082145861240. Oke ya. Baik, berlanjut pertanyaan berikutnya. Sebelum saya berlanjut, saya ingin memberikan kesempatan sekali lagi bagi yang mau bertanya secara langsung. Ada enggak? Belum ada? Kalau belum ada, saya ini ya, saya bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk. Dari Pak Slamet Widodo, Dok, bagaimana cara mengatasi white coat syndrome pada hipertensi? Mungkin itu ya, sindrom sindrom jas putih ini ya, pada hipertensi maksudnya itu. Itu Bu Dokter, silakan untuk diberikan masukan. halo, Bapak. Kenapa ikut hypertension ya? Bapak, kalau memang Bapak sudah terkena white coat hypertension,
Itu biasanya hipertensinya akan muncul kalau Bapak ketemu dengan dokter aja atau ketemu dengan nurse yang memakai white coat atau jas dokter ya. Jadi kalau Bapak tensi sendiri di rumah biasanya akan terlihat ini apa namanya? Akan normal, cuman kalau di tempat-tempat yang ada dokternya atau nurse-nya ya yang mereka pakai white coat ya jatuhnya ya jatuhnya ya Bapak akan hipertensi. Biasanya sih seperti itu. Ya. Jadi kalau saran dari saya sih Pak, ya kalau Bapak sudah punya white coat hypertension harus satu didiagnosis oleh dokter beneran itu white coat hypertension. Kalau tidak, jangan dulu. Jangan-jangan dokternya atau nurse-nya yang Nancy Bapak itu apa namanya? Apa sih? Mantan Bapak gitu ya atau musuhnya ibunya makanya jadi tinggi gitu ya. Jadi itu memang harus di eh, recheck terlebih dahulu seperti itu. Nah, sebaiknya bagaimana? Di rumah memang harus punya tensi sendiri. Biasanya sih seperti itu, Pak, Bu. Saya pernah punya pasien white coat hypertension itu dari Batam dan dari Filipina. Ya, untungnya keduanya pun itu memiliki saudara atau relasi yang memang dokter atau nurse seperti itu. Jadi mereka melakukan video dari rumah gitu ya. Jadi memang ada ininya sendiri, cara pengetesannya sendiri. Jadi mereka ngetes di rumah di video gitu ya sampai berapa kali. Itu tuh ada caranya juga. Jadi nggak sekali aja terus jadinya hipertensi gitu. Kecuali tensi bapak atau ibu itu 180 atau lebih dari 160 biasanya akan langsung kita berikan apa namanya obat kayak gitu. Kalau belum gitu ya atau baru pertama kali biasanya akan kita minta bapak dan ibu untuk kembali lagi beberapa hari kemudian atau kita istirahatkan terlebih dahulu seperti itu. Ya, kalau memang dia beneran white coat hypertension, white coat syndrome gitu ya, hypertension, biasanya di rumah tensinya akan normal gitu. Jadi biasanya mereka sendiri pun mereka akan punya tensi sendiri di rumah dan itu akan dimonitoring oleh dokter. Seperti itu. Begitu sih untuk Pak Slamet ya. Iya, iya. Gitu. Jadi belum apa sudah termasuk definitif dan memerlukan obat? Belum ya, Dok ya? Begini gitu termasuk. Nah, itu tergantung lagi, Pak. Makanya itu. Kalau memang nanti jangan-jangan di rumah gitu ya. Yang di rumah sakit atau di puskesmas gitu ya. Tensinya jadinya 160, tapi begitu di rumah masih 130-an. Dan itu bukan hanya satu atau dua kali. Enggak. Biasanya itu kita akan monitoring setiap hari selama 7 hari berturut-turut ya. Kalau Bapak dan Ibu sekalian mengikuti health talk saya yang sebelumnya bagaimana cara menensi yang tepat. Nah, itu harus dijalankan seperti itu. Ya, dan biasanya akan di video. Itu sih yang saya pelajari dari secara keilmuan dan itu memang beneran dilakukan bagi dua pasien saya itu. Seperti itu. Yang satu dari Filipina, satu dari Batam. Oke ya, dokter ya, itu aja jawabannya ya. Bapak, semoga juga istilahnya dipastikan dulu aja kalau misalnya bapaknya loh ya yang mengalami ya, gitu ya. Siapa tahu nanti pas tenang-tenang di rumah ternyata everything is okay ya, tensinya normal ya, Dok ya. Berarti termasuk kondisi yang oke ya. Tadi katanya dokter Nida yang Nancy jangan mantannya nih atau musuhnya. Aduh, ini memicu. Iya, itu tadi Pak. Aduh, maaf Pak ya. itu Aduh, waduh. itu memicu keributan ini.
Karena memang itu ya terpengaruh juga dengan faktor psikis ya itu ya, saraf Iya, betul. otonomnya itu terpengaruh ini, gitu ya Bapak ya, mungkin juga buat yang lainnya juga. Oke, saya berikan kesempatan lagi bagi para sahabat Karnus yang mungkin mau bertanya secara langsung, saya berikan kesempatan. Ada Pak Sauki mungkin ya, sahabat saya nih mau tanya? Enggak? Oke. Baik, mungkin saya mewakili nih para sahabat Karnus nih, Dokter Nida. Dokter Nida, ini kalau hipertensi ini termasuk itu enggak? Kan ini ada selama ini kalau mereka-mereka ini yang sakit hipertensi, kalau ke dokter tanya apakah hipertensi ini boleh itu apa bisa sembuh. Nah, ini jawabnya hipertensi termasuk penyakit yang bisa dikontrol. Jadi termasuk ngontrolnya ini kan dengan obat nih, berarti obatnya harus diminum seumur hidup. Ini bagaimana nih Dokter Nida mungkin bisa memberikan pencerahan pada sahabat kamu semua. Silakan Dokter Nida. Ya, Bapak dan Ibu sekalian ya, sebenarnya untuk melepas obat, ya, itu tuh ada ada monitoring khususnya juga. Jadi nggak bisa langsung tensinya dari 140 jadi 120-an, terus udah mau dilepas obatnya. Nggak semudah itu, say, gitu ya. Semuanya ada monitoringnya, semua ada hitungannya, ya, dan semua itu butuh konsistensi. Karena apa? Yang kita tidak inginkan adalah komplikasi di kemudian hari. Seperti itu. Loh dok, bukannya obat juga bikin gagal ginjal ya? Tar dulu, Anda minumnya setiap hari atau hari ini minum, nanti nunggu nyeri kepala dulu baru minum gitu. Kalau yang itu, ya mohon maaf, lebih cepat terkena, ya, kayak gitu. Jadi kalau istilahnya bisa gitu ya, kalau memang sudah terkontrol, baik, dan konsisten di angka segitu, obat bisa dilepas. Ya, seperti itu. Dan itu bukan kayak cuman 1-2 hari, Pak. Ada hitungannya. Mohon maaf kalau Bapak dan Ibu ada yang dokter atau ada yang relasinya dokter atau bagaimana. Mohon maaf sekali. Cuman kalau saya selama ini, mungkin karena background saya dengan kebanyakan dengan internasional gitu ya. Jadi apa ya? Jadi kita itu kamu akan memulai sesuatu itu pun nggak langsung ujuk-ujuk langsung minum obat gitu. Mohon maaf ya. Jadi misalnya diabetes gitu ya, umurnya masih muda, badannya gendut gitu ya. Ya silahkan rubah gaya hidup dulu. Tar dulu jangan langsung ke obat. Kecuali kalau memang sudah pada titik-titik tertentu. Baru kita akan langsung intervensi obat. Begitu. Begitu pula dengan hipertensi, Pak. Gitu. Baik memulainya ataupun melepaskannya, itu memang ada parameter-parameter tertentu dan harus dipenuhi, di checklist. Oke, saya sudah 1 bulan tanpa obat, ya tidak pernah naik turun, tidak pernah lebih dari 120. Apabila saya menggunakan obat, tensi saya akan terjun bebas jadi kurang dari 90 atau kurang dari 60 gitu. Atau nadi saya turun sampai di bawah 50. Itu adalah kondisi-kondisi yang mengancam nyawa malah. Ya. Nah, kalau bisa sampai segitu, kemungkinan besar dokter yang merawat itu akan menurunkan bahkan sampai tidak perlu meminum obat. Jadi itu lagi Pak ya, harus diperhatikan parameternya terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi tidak semudah itu. Gitu. Kalau saya kebiasaannya memang begitu. Mohon maaf ya. Kalau saya agak melenceng dari kebiasaan dokter-dokter yang merawat Bapak atau Ibu sekalian. Seperti itu. Oke.
Yang Ya, dikit-dikit obat maksudnya. luar biasa sekali itu ya. Maaf ya. Menjadi masukan ya buat kita semua pengetahuan ya gitu. Tentunya sekaligus kita juga di satu sisi diingatkan oleh Dokter Nida untuk mawas diri, waspada dan berhati-hati. Di sisi lain juga sebenarnya memberikan harapan pada kita bahwa sebenarnya kondisi ini pada tahap tertentu melalui pendekatan penanganan yang benar tentunya itu tentu saja masih berpeluang untuk bisa recovery ya. Bahkan tadi Dokter Nida bisa bisa itu mengatakan bahwa bisa tanpa obat, bisa, tapi dengan syarat tertentu ya. Kebanyakan kita ini sudah normal langsung berhenti obat, nggak taunya nanti seminggu lagi naik lagi nih dok ya. Nggak terkontrol nih, Betul. nggak tahu dia, wah ini dikira kemarin seminggu lagi, tahu itu kok normal, nah ternyata minggu ini naik kita nggak ngerti ya, nggak diperiksa karena kita tidak memiliki akses untuk melakukan pemeriksaan atau memastikan bahwa tekanan darah kita itu pada setiap saat itu dalam range yang normal gitu ya para sahabat Ganu semua ya. Waspada, hati-hati, tapi juga jangan berputus asa tentunya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Asadi. Yang dimaksud makan banyak laut maksudnya apakah boleh makan banyak protein dari laut jenis cumi? Waduh, ini silahkan ini Dokter Nida diberikan masukan. Cumi, gurita, udang, kepiting. Selama ini makan ikan Wah, laut saya jenis lupa salmon, ini. tuna, makarel, kembung, sarden, tongkol, tenggiri. Dan sekarang pengen udang dan kepiting. Tapi takut kolesterol. Mohon sarannya. Nah, ini silakan. Bapak, mohon maaf nih ya. Biasanya udang cuminya dimasak apa? Coba jawab deh. Karena seharusnya kalau memang tidak berlebihan, dia tidak akan menimbulkan kolesterol yang berlebihan. Kayak gitu. Tanpa minyak 100%. Sekarang, dulu. Maaf ya Pak. Jadi sebenarnya udang cumi dan lain sebagainya itu masih nggak apa-apa. Cuman asalkan dalam apa ya namanya ya, ada takarannya. Iya betul lagi dijawab lagi Bapak nih. Aduh, maaf ya Pak, bahkan tidak mengkonsumsi garam. Tidak Iya mengkonsumsi sekarang. garam. Jadi ini semuanya Pak itu tuh ada eh, istilahnya takarannya. Kalau Bapak nanya ke saya terus takarannya seberapa dok? Aduh, saya bukan nutrisionis gitu ya, yang bisa memberikan Bapak data sampai sedetail itu. Saya mohon maaf sekali. Ya, saya mohon maaf sekali. Cuman saya nggak bisa menjawab bagaimana, apa namanya, segimana banyaknya. Seperti itu. Terutama kalau cumi kepiting ya. Terus apalagi yang aneh-aneh itu. Shellfish itu kayak kerang kayak gitu-gitu. Itu namanya shellfish. Yang istilahnya itu hard apa ya? Yang kulitnya itu keras gitu, termasuk udang kayak gitu-gitu. Itu biasanya memang ada yang memberikan apa namanya sensitivitas tertentu ya. Terus kemudian ada yang memang dia itu tidak bisa dimakan dalam jumlah banyak seperti itu. Cuman seharusnya kalau satu dia dari air yang tidak tercemar, yang kedua dia dengan proses memasak yang baik dan benar gitu ya. Itu seharusnya tidak akan menimbulkan hal-hal yang aneh-aneh dalam tubuh kita, Pak. Ya, akan tetapi ya yang namanya diabetes dan hipertensi itu bukan kok Bapak makan 5 kepiting langsung jadi hipertensi. Enggak. Itu harus melewati panjang sekali. Baru deh jadi hipertensi atau diabetes. Ya, dan itu bukan dalam kurun waktu 1 dan 2 tahun.
Itu yang paling pertama. Yang kedua, jangan lupa tempat tinggal Bapak seperti apa. Ya, apakah di kawasan industri, apakah Bapak ada merokok dengan polutan, itu semua berhubungan semua, Pak. Dan itu mempercepat proses aging dari kitanya sendiri. Jadi umur kita mungkin baru 30 tahun, tetapi karena polusi dan lain sebagainya ya, polusi itu bukan cuman cemaran di udara ya, jangan dibayangkan di cemaran di udara aja. Air, tanah, ya apa yang masuk ke dalam kita, apa yang masuk ke dalam tubuh kita dan itu sudah tercemar itu sudah kita sebut dengan polusi ya. Nah, itu bisa mempercepat aging atau penuaan dari diri kita. Umur baru 30 tapi badan sudah memasuki umur 40. Bisa, bisa ya. Jadi mohon maaf sekali ya. Selama ikannya Bapak itu masih fresh ya, seharusnya sih tidak berpengaruh itu terhadap naiknya darah tinggi atau diabetes Bapak. Seperti itu. Kalau digunakan jangka panjang. Ya, tuna makarel, kembung, ya, kalau dia dalam keadaan fresh, harusnya sih nggak apa-apa. Ya, kalau memang sekarang tubuh Bapak sudah memasuki usia 50, yang dalam artian secara umur pun juga sudah mulai tua, ya memang ada beberapa jenis protein itu harus dibatasi kayak gitu. Nah, yang lebih ahli dan lebih berhak bicara tentang hal tersebut adalah tim nutrisionis. Seperti itu, ya. Kandungan berapa gram kepiting, ya, berapa buah kepiting, ukuran seberapa itu yang memiliki ilmunya bukan saya. Saya hanya cetek-ceteknya aja, cetek-ceteknya aja. Yang lebih dalam adalah mereka yang eh apa ya, yang mendalami ilmu nutrisionis, Pak, atau ilmu nutrisi. Ya, kalau dari saya sih nggak apa-apa gitu, asalkan cara masaknya dan lain sebagainya harus dilihat. Ya, kalau ini kejadiannya adalah di Bapak dan Bapak sekarang sudah umurnya 50 tahun, ya memang harus ditaker seperti itu. Ya, Oke ya. semoga membantu. Iya, Mm-mm. terjawab ya. Jadi dokter tadi menjawab ya kita harus bijak ya. Nah, P, Kita kowe udah ngecek ya? uh, mengkonsumsi yang wajar dan diolah dengan cara Halo, yang benar. Ya, jadi halo Kak. diperbolehkan. Tetap dengan diobservasi ya tentunya ya. Ya kita Halo. sadar Betul. kesehatan. Oke, Mm-mm. berikutnya dari Halo. Bu Emi ya dok. Halo Ini ada Kak. dok mau nanya kalau darah rendah, konsumsi apa yang bisa naikin tensi? Dan kalau konsumsi AG Karnus saya campur sama flaxseed dan kacang hijau boleh nggak? Silakan dokter Nida diberikan. Flaxseed itu apa ya, Bu? Flaxseed itu apa ya? Aku kejadian coba saya lebih guru balik ini kayak masalah mana nih dengan Cari sudah dulu ya. tidak Flaxseed sakit itu apa sesukaan sini maksudnya? aja. Lah ya aku jalan itu tadi kan. Oh iya ya aja. Bisa lah aja. Ibu Arzeni Deni. Ah, Halo, suaranya bocor Biji-bijian, loh lagi biji ngomong orang. biji kecil yang berasal dari tanaman rami. Kayak gimana, Pak? Lihat Ini ya dong bentukannya. biji kecil. Wah, ini gimana ya? Flaxseed, Ya, flaxseed gitu, premium flaxseed. Itu ada. Maksudnya biji-bijian itu, Dok. Kayak biji. yang hitam-hitam itu, Kak, Pak. Iya betul. Iya betul. Biji-bijian. Aduh, Biji-bijian. biji rami. Tuh, Biji. ada tuh dibantu. Baik, Bapak. Terima kasih. Biji rami. Mm. Nah, itu. Gimana nih, Dok? Kalau darah rendah ya, aduh Bu, nanti saya jawab nanti lah ya. Soalnya kan ini kan lagi ngomongin tensi tinggi, gitu. Kalau yang Ibu maksud darah rendah itu tensinya rendah atau HB-nya yang rendah, itu dulu. Kalau AG Karnus mau dicampur dengan flaxseed atau yang biji rami, kemungkinan besar sih boleh aja sih. Ya kan Pak ya? Tekanan Pasti rendah, kan? dokter. Tekanan darah rendah maksudnya.
Oh, tekanan darah Karena rendah. beliau inginnya kalau naikin tensi berarti hubungannya dengan tekanan darah. Mm-mm. Iya, maksud saya kan bisa aja gitu kan ngomongnya kan darah rendah, siapa tahu HB-nya gitu kan, atau tekanan darah rendah gitu ya. Tekanan darah rendahnya ibu tuh seberapa? Kalau cuma 190 sampai 100 tuh kita biasanya masih oke aja sih Masih Bu, oke ya. gitu. Asalkan satu, kalau sistolnya itu tidak kurang dari 90. Nah, kalau kurang dari 90 itu pun kalau saya sendiri nih, kalau di apa namanya di guideline kami yang sebelumnya itu minum aja dulu gitu, minum dicukupin kecukupan cairannya dulu gitu ya. Kalau dengan minum tidak bisa maka biasanya akan kita infus kayak gitu, itu pun akan naik kok Bu biasanya kayak gitu ya. Jadi dan satu lagi ini harus ada perubahan gaya hidup, biasanya aerobiknya atau kardionya kurang. Itu dulu. Jadi jangan konsumsi apa. Kalau konsumsinya terkait dengan nutrisi Karnus, semuanya masih oke. Di produk kita tidak akan menurunkan tensi kurang dari normal. Karena itu sudah terbukti dari banyaknya apa Pak, jurnal ya yang tersedia secara internasional, dan bahan kita itu tidak ada yang menurunkan sampai di bawah tekanan normal seharusnya. Kecuali kalau ibu kekurangan minum, mungkin. Ya, jadi harus diperhatikan dulu. Dan apakah itu ada keluhannya atau tidak? Ya, kalau ada keluhannya, maka harus kita intervensi dengan namanya exercise. Seperti itu. Atau olahraga. Ya, jadi tapi kalau nutrisi kita, saya akan tekankan ya, karena saya membedah satu persatu dari jurnal per ini apa namanya per komposisi. Itu saya bedah, saya cek secara jurnal dan lain sebagainya, tidak ada yang menurunkan sampai di bawah normal. Bahkan secara Rosella, EGCG dan lain sebagainya nggak ada. AT kita itu normal, itu tuh bagus. Bagus. Dia akan menstabilkan yang sudah stabil, dia akan menurunkan yang sudah naik. Hipertensi gitu misalnya. Dia akan diturunkan. Dan dia kalau sudah di angka normal, dia nggak akan turun. Sampai di bawah normal nggak akan. Tapi kalau tensi ibu 90 sampai 120, itu tidak dikatakan dengan tekanan darah rendah. Dikatakan rendah apabila sudah memasuki kurang dari 90. Dan itu pun approaching-nya macam-macam. Mulai dari minum dulu, ya, terus kemudian baru kalau nggak bisa minum baru nanti infus ya. Bahkan kita juga kadang itu memberikan minum oralit gitu ya. Ada Bu, naik kok. Saya ngasih 2 gelas aja naik pakai oralit. Kayak gitu. Karena dia memang posisinya kurangnya karena memang kurang cairan. Jadi approaching atau untuk satu persatu ya harus kita analisis dulu. Seperti itu ya. Konsumsi AG Karnus dicampur dengan flaxseed dan kacang hijau, boleh nggak? Kalau saya sih kayaknya boleh aja ya Pak ya. Boleh ya. Asalkan tidak ada tambahan gulanya. Atau primer atau santan yang berlebihan. Nah tuh, kalau sudah ada itu mungkin biasanya akan kurang kita setujuin. Ya, kalau ada itu. Cuman kalau dia flaxseed, nggak ada tambahan gula, silakan, masih bagus. Ya, nggak Sayang apa-apa. sekali ya dok ya, nggak ditunjukkan tensinya berapa ya beliaunya mengatakan rendah itu ya. Tentunya itu ya nanti disesuaikan dengan tadi dokter sudah menjelaskan ya klinisnya ya, tentu mungkin atau riwayat penyakit sebelumnya atau gimana itu pasti akan menjadi pertimbangan ya dokter ya tentunya ya. Oke, baik. Oke, ini ada tambahan tadi pertanyaan dari
Pak Asadi, olahraganya satu saja boleh nggak dok? Yaitu sepeda statis 20-30 menit sehari. Mungkin silakan diberikan. Boleh, boleh, Boleh. boleh, Pak. Oke. Boleh, boleh. Apa aja pokoknya kalau Bapak sudah mulai exercise ya atau olahraga itu boleh. Bapak mau jalan tapi bukan jalan kaki biasa. Harus jalan kaki cepat atau lari. Hmm. Jadi yang namanya olahraga itu ada intensitas, waktu, dan ada tujuan. Ya, dan itu terukur semuanya. Sepeda statis boleh? Boleh. Boleh. Tapi harus dikasih beban dikit ya, Pak. Jangan kasih beban kayak 3 gitu atau 2 ya. Gitu. Heart rate maksimal Heart rate. ada hitungannya, Pak. Nanti kita share lagi ya. Kita sharing lagi. Itu ada hitungannya. Ya, itu ada hitungannya. Mau aerobik itu seberapa, mau dipakai aerobik itu gimana, ada semuanya. Ya, cuman kita lagi nggak membahas sampai sana. Ya, seperti itu. Oke, Dokter Nida, pertanyaan sudah terjawab semua ya. Dan ini sudah jam 9 lebih ya, 11 menit ya, sudah bonus 11 menit ya. Tentunya pesertanya dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Jadi mungkin kita sih kepingin sih dok ya berlama-lama ya, tapi waktu Iya. pula nih ya yang memisahkan nih ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Nida nih ya atas sharing ilmunya tentang hipertensi. Terima kasih dokter, saya mewakili para sahabat Karno semua. Oke ya. Iya, sama-sama Bapak. Oh iya, satu lagi kalau ada yang mau apa namanya? Mau request gitu ya, boleh di-share ya. Kita tunggu sampai 2 hari kemudian lah, hari Sabtu ya. Oke ya, Kalau nanti ada akan yang mau chat Bapak. Nah, Oke, nanti akan diurus sama panitia ya. Oke, tenang saja. Nanti juga akan kita upload ya ini ya untuk tapi enggak 1-2 hari ini karena memang kita menghargai mereka yang Dok, boleh sudah nanya dok hadir terakhir secara dok. langsung ya, Dok ya. Gitu. Oke. Baik para sahabat Karno semua, tentu saja terima kasih sudah join ya pada acara Health Talk kita malam hari ini, dan saya ingatkan untuk jangan lupa untuk selalu menghadiri ya, join pada Health Talk kami berikutnya, karena kami selalu hadir dengan tema-tema yang pasti akan sangat bermanfaat ya bagi kita semua, juga bagi para sahabat Karno semua. Tentunya yang itu ya, terutama nih ya, terutama garis bawahnya bagi mereka-mereka yang menerapkan konsep Karnus ya, karena kita tidak jauh-jauh dari penerapan konsep Karnus. Tentunya tujuannya agar kita semua bisa mengetahui, memahami konsep Karnus lebih dalam dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga manfaatnya bisa kita rasakan semua ya, manfaat besar dari penerapan konsep Karnus baik buat diri kita, buat keluarga, dan juga buat sesama. Saya Iswan Karnusi dan juga Dokter Nida di sini mohon izin undur diri ya, mohon maaf atas segala salah ya, salah sikap, salah cakap selama Health Talk ini yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, dan harapan kami agar Bapak Ibu sahabat Karnus semua tetap sehat bersama konsep Karnus, karena konsep Karnus adalah cara cerdas untuk sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dari Saripati Bumi Nusantara, berpadu dengan pemikiran anak-anak bangsa, dengan kerendahan hati kami persembahkan Tanah airku tidak kulupakan.
hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur bermai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, Engkau ku banggakan. Tanah airku, tumpah darahku, permata hatiku, segenap penjuru dunia memujimu. Kan ku ingat dan selalu ku kenang. Tanah airku tidak ku lupakan, kan tergenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai, Kau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur bermai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Sebagai perwujudan rasa bersyukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua sumber daya alam di Indonesia, atas semua sumber petunjuk dan hidayahnya, sehingga melahirkan pemikiran baru untuk kemaslahatan umat manusia. Kami akan terus melangkah sebagai bakti kami kepada bumi pertiwi tercinta Indonesia. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Sehat bangsaku, jayalah negeriku.